2 tadi saya sampaikan ke rumah duka untuk surat keterangan meninggal seperti itu untuk diserahkan kemudian ke kelurahan. Kemudian Pas kecelakaannya itu kayak gimana? Kenapa kasih tahu gambaran? Aku justru nggak ngerti lah ada kecelakaannya itu, cuman denger kemarin itu waktu pas ada podcast. Saya termasuk bukan ini soalnya saya orang konvensional jadi nggak banyak, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Bang Iwan. Ya, terus ini. Ya Pak, mungkin bisa. Oke. Ya Pak, mengenai hari ini meninggalnya Bapak sebagai EP, mendengar kabarnya kapan Pak? Tadi pagi saya dapat informasi pas kebetulan nggak pagi ya, sekitar jam 11-an kalau tidak salah tadi ya, 11 atau jam 12 ya. Saya tadi dapat informasi dari rekannya almarhum bahwasanya almarhum sudah dipanggil, dan itu juga kami sempat shock ya, karena terakhir kemarin itu masih ngeliat di sosmednya itu masih banyak tertawanya ya. Nah, saya sendiri juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba kok ada kabar yang menyedihkan tersebut. Itu ya, tadi kira-kira jam 12-an kalau tidak salah. 11-12 ya, baru dapat informasi. Bapak ini menanyakan nggak sih Pak, Laura tiba-tiba meninggal karena apa gitu Pak, orang yang menghubungi Bapak itu? Sampai saat itu tuh dari Mas Atung ya tadi yang telepon saya yang datang ke sini, tapi kebetulan saya lagi nggak ada nih, lagi di luar. Itu belum ada kabar kenapa almarhum itu penyebabnya sakitnya kenapa, nggak ada informasi. Cuman ya kita kaget aja, kemarin baik-baik aja, terus kemudian hari ini tiba-tiba almarhum dipanggil seperti itu. Ya tentunya kami sebagai warga sekaligus sebagai ketua lingkungan di sini sangat berduka cita tentunya, dan kami atas nama warga menyampaikan duka cita yang dalam untuk keluarga almarhum tentunya seperti itu. Apa yang Bapak tahu sosok Laura sendiri seperti apa Pak? Mungkin dari keluarganya gitu seperti apa Pak? Jujur terus terang, yang kami tahu memang keluarga yang cukup akrab dengan lingkungan ya. Walaupun setahu kami beliau memang masih belum BNI ya, tapi cukup udah lama di sini di lingkungan Puri Gading itu, kalau tidak sebelum dari tahun 2005 atau 2007, udah 10 tahun lebih di sini di lingkungan sini. Dan cukup dekatlah dengan warga tentunya seperti itu. Pak, Bapak sendiri tahu nggak sih Pak, waktu kejadian kecelakaan tersebut mendengar ada informasi nggak ke Bapak gitu mengenai Laura mengalami kecelakaan 2 tahun lalu gitu Bapak? Saya hanya garis besarnya aja mengetahui pada saat itu kalau tidak salah ada masalah dengan pasangannya ya, karena kondisi tidak fit ya pada saat mengendara yang menyebabkan almarhum dan pacarnya itu mengalami kecelakaan. Hanya sebatas itu sih setahu saya. Kemudian terakhir kemarin saya melihat di podcastnya Bang Mas Dedi ya, Mas Dedi Kombusir, itu Om Dedi. Nah itu aja saya mendengarkannya, cukup kaget juga hari ini. Kemudian tadi barusannya saya juga nonton yang podcastnya Om Dedi yang baru aja, yang tayang 2 jam yang lalu juga bercerita tentang almarhum. Ya cukup membuat kita juga kembali mengingat almarhum, seperti itu kondisinya. Pas selama Laura sakit mungkin dari tetangga ada yang jenguk masih Pak? Kita tidak tahu. Kebetulan jujur kami tidak tahu. Baru pada saat terakhir-terakhirnya di rumah sakit itu kita hanya melihat bahwa kan di laporannya hanya Instagram aja kan, kita tidak terlalu banyak memantau kondisi secara detailnya seperti itu. Jadi cukup kaget karena terakhir kita sepintas melihat di Instagramnya atau mungkin di
sosmednya almarhum itu kemarin masih tertawa-tawa ya di story-nya ya. Itu aja sih. Jadi masih bercanda di story-nya itu kita masih lihat, dan saya rasa sih ya cukup kaget hari ini dipanggil seperti itu. Kalau Dan laporan ke Bapak siapa dari pihak keluarga, Pak? Tadi Mas Atung ya, itu kebetulan rekan dari adiknya dari almarhum itu ya, kebetulan teman dekatnya juga, dan cukup lingkar dekat lah, teman akrabnya. Mas Atung tadi telepon, termasuk berdua ke sini, cuman kebetulan keluarga dari papanya, kemudian mamanya itu masih di rumah sakit. Tadi susah banget dihubungin pada saat di sana, kemudian Mas Atungnya sendiri minta kira-kira bagaimana kondisinya untuk dipersiapkan di sini seperti itu. Nah, kebetulan saya lagi di luar kan. Nah, kemudian untuk membuat surat kematian terpaksa saya balik ke sini. Nah, saya serahkan tadi pas jam berapa ya? Kalau tidak salah jam 1:30 tadi saya sampaikan ke rumah duka untuk surat keterangan meninggal seperti itu, untuk diserahkan kemudian ke kelurahan. Kalau rencananya sendiri, Pak, dimakamkan atau dikremasi, Pak? Karena tadi ada informasi juga bahwanya akan besok itu akan dikremasi. Kalau dari info dari Bapak yang Bapak terima apa, Pak? Saya dapat informasi tadi tapi mungkin informasi yang belum tentu akurat ya. Itu ada kemungkinan akan dimakamkan di makam sini apa namanya? Yang Pondok Rangon kalau nggak salah ya. Tapi mohon maaf ya, ini mungkin saya kurang akurat tadi karena baru bukan dari pihak keluarga langsung, tapi dari rekan-rekan yang ada di rumah almarhum seperti itu. Jadi saya masih konfirmasi juga karena kami juga belum sempat ke rumah yang ada di Pluit ya, rumah duka ya di sana seperti itu. Pak, dari keluhan atau dia kan juga sempat mengalami jalur hukum, sempat konfirmasi ke Bapak juga nggak sih Pak sebagai ketua RT? Enggak. Kasus hukumnya? Enggak ada informasi, bahkan sempat tidak terlalu update untuk masalah jalur hukum itu. Barangkali kebetulan memang almarhum tinggal di sini, cuman KTP masih DKI seperti itu. Tapi tinggalnya memang domisili sudah lama di sini seperti itu. Kalau Gagas tadi memang sering datang ya Pak ke rumah Laura? Beliau, sorry. Pacara yang Gaga Muhammad. Pengetahuan Bapak sebagai... Kalau awal-awalnya dulu dapat kabar sih dari warga ya, memang dulu sering ya, kira-kira 2 tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu ya, cukup sering kesini kalau nggak salah ya. Saya tidak terlalu detail mengetahuinya karena pada saat itu saya belum tinggal di sini. Jadi tapi tetap sama di lingkungan Puri Gading juga sama. Cuman tidak di RT sini. Jadi saya kan ada juga yang di belakang, ada yang di sini. Seperti itu. Kalau sosok Laura sendiri, Pak, yang Bapak tahu gitu, yang Bapak pernah kenal, pernah Ada yang ketemu? nggak bisa dilupakan dari Bapak Bapak? lihat dari Instagramnya ya? Sebagai sosok yang ceria ya, menurut saya yang yang selalu optimis dengan apa yang akan almarhum lakukan. Hanya itu aja yang saya tahu, dan tentunya nggak banyak saya detail tentang almarhum karena mungkin beda generasi ya. Oke, Pak, Ya. satu lagi Pak, terakhir Pak, dari sebagai Bapak sebagai RT di sini mau mengucapkan bela sungkawa buat keluarga yang ditinggalkan. Ya, kami atas nama RT 04 warga Puri Gading mengucapkan duka cita yang dalam kepada almarhum dan keluarga dalam hal ini. Semoga diberi kekuatan, dan tentunya kepada almarhum diberi tempat yang terbaik di sisinya. Kami cukup kehilangan atas sosok salah satu selebriti yang ada tinggal di sini seperti itu. Kemudian